Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, selamat pagi. Pagi Pak Guru. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik Pak Guru. Semuanya sehat ya? Sehat. Oke, baik. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, pagi hari ini, kita berdoa dulu ya. Dipimpin oleh Mas Asmi, silahkan. Duduk siap. Teman-teman, sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, mari kita berdoa bersama. Berdoa mulai. Terima kasih anak-anak. Lanjut, Pak Guru akan menayangkan video lagu nasional. Nanti kita akan menyanyikan bersama ya. Silakan diikuti sesuai dengan videonya ya. Kegiatan selanjutnya Pak Guru akan mengecek absensi kalian. Silakan diperhatikan ya. Pak Guru akan panggil satu persatu. Afid Arianto, Agung Arsyah Maulana, Asna Fauzia, Asmi Izu Saban, Citra Juliana, Diah Puspita, Edra, Faizal, Fatir, Kaila, Leo, Nugi Ali Sodikin, Resmi, Resti, Salsa, Anastasia. Oke, baik, terima kasih anak-anak. Selanjutnya Pak Guru akan bertanya kepada kalian. Anak-anak sudah sarapan semua? Sudah, Guru. Baik. Kenapa kalian harus sarapan? Supaya semangat. Baik. Untuk menyemangati kegiatan hari ini, Pak Guru akan mengajak kalian untuk melakukan tepuk semangat. Sama-sama ya. Oke, 1, 2, 3. Tepuk semangat. Baik, terima kasih. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar materi tema 5 subtema 1. Tujuan pembelajarannya adalah
Dengan menyimak teks non-fiksi yang ditayangkan melalui PowerPoint, kalian dapat menemukan informasi yang terdapat pada teks non-fiksi dengan tepat. Kemudian yang kedua adalah dengan menyimak teks non-fiksi yang ditayangkan melalui PowerPoint, kalian dapat menyimpulkan isi teks dengan tepat. Dan yang ketiga adalah melalui kegiatan bercerita, peserta didik dapat menguraikan kembali isi teks non-fiksi dengan bahasa sendiri secara tepat. Kemudian setelah mengamati video sifat-sifat cahaya, peserta didik dapat menganalisis sifat-sifat cahaya dan keterkaitannya dengan indera penglihatan. Kemudian yang terakhir adalah melalui percobaan, peserta didik dapat membuat laporan hasil percobaan tentang sifat-sifat cahaya dengan tepat. Anak-anak coba lihat ke PowerPoint ya. Itu kira-kira ada apa? Ada gambar apa? Anak membantu karet menyeberang jalan. Oke, baiklah. Pak Guru akan nanya coba. Apakah kalian pernah membantu orang? Pernah, Pak Guru. Kalau kalian membantu orang, mengharapkan imbalan atau pembalasan atau tidak? Iya. Berarti kalian membantunya dengan ikhlas, tanpa tanpa pamrih. Jadi, anak pada gambar tersebut adalah memiliki sikap kepahlawanan, yaitu berkorban untuk membantu orang lain yang membutuhkan. Karena tadi kan gambarnya adalah seorang kakek yang ingin menyeberang, tapi karena lalu lintas yang ramai, jadi akhirnya dibantu oleh anak kecil tersebut. Anak kecil tersebut bisa kita sebut sebagai pahlawan. Nah, hari ini kita akan belajar tentang pahlawan. Silakan disimak ya. Silakan coba. Ini ada sebuah teks yang berjudul Ki Hajar Dewantara. Ada yang kenal siapa Ki Hajar Dewantara? Tidak ada yang kenal ya? Tidak ada, karena ini tokoh nasional. Ya. Beliau adalah tokoh peletak dasar pendidikan nasional yang lahir dengan nama Raden Mas Suwardi Surya Ningrat. Jadi kalau ada tulisan OE itu ejaan lama, dibacanya Su. Soewardi dibaca Suwardi. Soeryaningrat dibaca Suryaningrat. Dilahirkan di Yogyakarta pada hari Kamis Manis tanggal 2 Mei tahun 1889. Ia berasal dari lingkungan keluarga bangsawan Kadipaten Pakualaman, Yogyakarta. Ia berasal dari lingkungan keluarga bangsawan. Kemudian pendidikan dasarnya diperoleh di Sekolah Dasar Europese Lagere School atau Sekolah Dasar Belanda, karena beliau hidup pada zaman penjajahan Belanda. Jadi zaman dulu adanya sekolah dasar itu seperti itu, ya. Yang mengelola adalah Belanda, sekolahnya orang Belanda. Kemudian setelah lulus ia meneruskan ke Stovia atau Sekolah Kedokteran Bumi Putra yang ada di Jakarta. Kemudian tidak sampai selesai karena kondisi kesehatan yang buruk. Kesehatannya memburuk, akhirnya tidak lulus atau tidak sampai selesai. Kemudian ia bekerja sebagai wartawan di beberapa surat kabar, antara lain Sediotomo, Midden Java, The Express, Utusan Hindia, Kaum Muda, Cahaya Timur, dan Pusara. Ia tergolong penulis tangguh pada masanya. Tulisan-tulisannya bersifat komunikatif dan patriotik, serta mampu membangkitkan semangat anti-kolonial. Anti-kolonial itu artinya anti penjajahan. Kolonial itu penjajah. Kemudian semboyan dalam sistem pendidikan yang dipakai adalah Ing Ngarsa, Sung Tulada, Ing Madya, Mangun Karsa, Tutwuri, Handa, Yani, yang artinya di depan memberi contoh, yang di tengah membangun semangat, kemudian yang di belakang memberi dorongan. Setelah Indonesia merdeka, Ki Hajar Dewantara diangkat menjadi Menteri Pendidikan
pertama. Ya. Kemudian semboyan Tutwuri Handayani masih digunakan dalam dunia pendidikan sampai saat ini. Kemudian dilanjutkan ya. Di bawah teks itu ada 4 pertanyaan. 4 pertanyaan. Coba yang pertama, siapakah Ki Hajar Dewantara itu? Siapa? Ki Hajar Dewantara itu siapa kira-kira? Tokoh nasional. Jadi Ki Hajar Dewantara adalah tokoh peletak dasar pendidikan nasional yang ada di Indonesia. Kemudian yang kedua, di manakah Ki Hajar Dewantara bekerja sebagai seorang wartawan? Di mana? Di Jakarta. Kenapa di Jakarta? Karena setelah lulus SD melanjutkan sekolahnya ke Jakarta, tapi tidak sampai lulus. Kemudian setelah itu beliau bekerja sebagai wartawan di beberapa surat kabar. Surat kabar siapa? Koran. Surat kabar itu koran. Istilahnya lainnya adalah surat kabar atau koran. Kalian mengenalnya dengan koran. Kemudian pertanyaan yang ketiga, apa semboyan Ki Hajar Dewantara untuk guru dan murid di Indonesia? Semboyannya apa? Ing ngarsa sung tulada ing madya mangun karsa tutwuri handayani. Artinya apa? Contoh, di tengah memberi, yang di belakang. Nah, itulah yang dipakai menjadi semboyan pendidikan yang ada di Indonesia. Ya. Kemudian yang terakhir, setelah membaca teks Ki Hajar Dewantara, nanti kalian membuat kesimpulan dari teks tersebut. Ada berapa paragraf? 2 paragraf. Nanti kalian menyimpulkan. Baik, Pak Guru mau tanya, dari teks itu ada yang ingin ditanyakan, anak-anak? Tidak. Yang kalian baca itu adalah termasuk ke dalam teks non-fiksi. Apa itu teks non-fiksi? Apa? Kalian pernah membaca buku? Pernah membaca kamus? Pernah. Jadi teks non-fiksi adalah tulisan yang ditulis sesuai dengan kenyataan yang benar-benar terjadi. Ini kan benar-benar terjadi. Ini merupakan sejarah Ki Hajar Dewantara. Nah, teks ini termasuk ke dalam teks non-fiksi. Kalau yang teks fiksi yang seperti apa? Yang bukan sebenarnya, coba contohnya apa? Buku buku komik, buku cerita. Nah, itu termasuk ke dalam teks fiksi. Kemudian yang non fiksi yang seperti ini, yang menceritakan tentang kenyataan atau benar-benar terjadi. Pak Guru akan menyampaikan materi yang selanjutnya ya. Kalian pernah melihat pelangi? Pernah? Warnanya bagaimana pelangi? Warna-warni. Warna pelangi biasanya ada kalau setelah hujan turun ya. Hujan turun. Kalian pernah melihat cahaya yang dari luar masuk ke rumah? Pernah? Pernah ya? Coba. Ini ada sebuah gambar bola lampu. Coba dibaca yang atas.
Jadi yang namanya cahaya itu ada dua ya, asal muasalnya cahaya ya. Ada yang berasal dari benda itu sendiri. Contohnya adalah matahari. Matahari itu mengeluarkan cahaya dari dirinya sendiri, bukan dari bulan, bukan dari bumi ya, atau dari planet lain. Kemudian yang kedua adalah senter. Senter ketika kita nyalakan akan mengeluarkan cahaya. Nah, cahaya yang datang dari senter itu tidak berasal dari benda lain, tapi berasal dari senter itu sendiri. Kemudian lilin. Lilin dan lampu. Lilin kalau kita nyalakan, dia akan mengeluarkan cahaya ya. Cahaya lilin berasal dari lilin itu sendiri, bukan dari benda lain. Itu asal cahaya yang pertama. Yang kedua coba kita baca. Cahaya yang memancar dari benda akibat memantulnya cahaya pada permukaan benda tersebut dari sumber cahaya. Misalnya jika kamu melihat benda berwarna biru, artinya benda tersebut memantulkan cahaya berwarna biru. Baik, yang kedua asalnya adalah cahaya yang memancar dari benda akibat memantulnya cahaya pada permukaan benda tersebut. Dan sumber cahaya, dari sumber cahaya misalnya jika kamu melihat benda berwarna biru, itu artinya benda tersebut memantulkan cahaya berwarna biru. Contoh di sini adalah pelangi. Pelangi itu kan pantulan ya, pantulan dari air hujan yang terkena sinar matahari ya. Akhirnya menimbulkan pelangi yang berwarna-warni. Nah, selanjutnya kita akan membahas sifat-sifat cahaya. Nih, yang pertama sifat cahaya adalah cahaya merambat lurus. Ada sebuah gambar. Ini misalnya si Asmi ya, sedang mengamati uji coba. Itu adalah yang tiga itu adalah kertas karton. Karton atau kertas yang tebal itu ya, kardus boleh. Diberi lubang di tengahnya. Kemudian yang paling depan itu adalah sebuah lilin yang dinyalakan. Lilin yang dinyalakan itu ada kertas karton ABC, kemudian kertas itu berdirikan berjajar, kemudian diberi lilin. Nah, Mas Asmi itu kemudian mengamati cahaya yang masuk. Nah, dari percobaan itu atau dari uji coba itu membuktikan bahwa sifat cahaya yang pertama adalah cahaya merambat lurus. Jadi ketika kalian mencoba menggunakan kertas karton yang dilubangi, kemudian kertasnya digeser-geser, cahayanya tetap lurus ya, dia tidak akan ikut tergeser. Yang tergeser adalah kertasnya, baik dari kertas pertama, kedua, ketiga. Itu kalau digeser-geser cahayanya akan tetap lurus. Jadi orang yang melihat itu akan tetap mendapatkan cahaya. Cahaya dapat menembus benda. Contohnya apa kira-kira? Terus kaca ya. Caranya bagaimana? Biar kita tahu kalau cahaya itu bisa menembus benda bening dengan cara menyalakan senter atau lampu flash boleh ya. Nah, misalnya ini adalah sebuah gambar anak perempuan sedang menyorot ke sebuah gelas. Hasilnya sinar yang datang dari senter itu akan tetap sampai ke dinding atau kertas putih itu ya, atau kertas putih. Itu membuktikan bahwa sifat cahaya yang kedua adalah cahaya dapat menembus benda bening. Kemudian lanjut, sifat cahaya yang ketiga adalah cahaya dapat dipantulkan. Kira-kira kalau kita di kehidupan sehari-hari seperti apa? Cahaya yang memantul seperti apa? Dengan menggunakan apa?
senter, kemudian kaca atau cermin. Kalau kaca itu transparan ya, tapi kalau cermin itu tidak, dia bisa menggambarkan diri kita yang ada di depan cermin. Jadi itu bedanya ya. Jadi untuk sifat yang ketiga, cahaya dapat dipantulkan. Bisa kita coba dengan mengarahkan senter yang kita nyalakan ke cermin. Kira-kira bagaimana kalau kita nyalakan senter ke cermin? Cahaya itu akan memantul. Nah, itu sifat cahaya yang ketiga. Kemudian sifat cahaya yang keempat adalah Cahaya dapat dibiaskan. artinya apa cahaya dapat dibiaskan? Ayo amati gambarnya. Cahaya dapat dibiaskan artinya cahaya dapat dibengkokkan. Contohnya apa? Pensil yang bagaimana? Dimasukkan ke dalam gelas yang berisi air bening supaya kita bisa melihat hasilnya. Kalau dengan menggunakan air keruh, air susu misalnya, kita tidak bisa mendapatkan hasilnya. Pensilnya nanti yang di air itu tidak kelihatan. Jadi uji coba untuk membuktikan cahaya bisa dibiaskan bisa kita lakukan dengan memasukkan pensil atau benda panjang, stik boleh, ke dalam gelas yang berisi air bening, bukan putih ya. Kalau putih itu seperti susu putih ya. Kalau bening ini air ya, air yang transparan. Anak-anak, sekarang kalian simak video berikut ya. Nah, anak-anak, setelah kalian tadi menyimak video tentang uji coba
atau apa tadi? Latihan membuktikan sifat-sifat cahaya. Kita akan mempraktekannya ya. Pak Guru sudah siapkan, Mas Azmi bisa dibantu ambilkan itu alat-alat, gelas, lilin, sama kertas yang ada di atas. Ya, bawa sini semua. Pak Guru akan membagi kalian ke dalam 4 kelompok ya, masing-masing ada yang beranggotakan 4 anak dan ada yang 5 anak. Silakan memilih teman-teman untuk menjadikan kelompok. Ayo. Sudah? Silakan anak-anak dari masing-masing kelompok nanti melakukan uji coba. Ini untuk pembuktian sifat cahaya. Cahaya merambat lurus sesuai yang tadi ya. Silakan diamati, kemudian kertasnya digeser-geser. Apa yang akan terjadi? Ayo masing-masing kelompok silakan mengamati, kemudian teman yang lain menulis apa yang terjadi jika kertasnya digeser, apa yang terjadi jika kertas yang paling depan digeser, gitu ya. Ini uji coba yang pertama ya. Silakan satu anak ke sini masing-masing kelompok, nanti yang lain menulis. Ayo silakan. Ayo. Ini maju. Duduk di situ ya. Kelompoknya dia mana? Ini ya, 1, 2, 3, 4 ya. Oke, silakan ke sini dulu kelompoknya. Ya, yang anggota yang lain. Silakan ke sini, Edra. Dia di situ. Temannya yang nulis di sini. Nanti ikut mengamati ayo. Nah, bisa dilihat dari belakang situ. Edra sini, Edra.
Pas kabel ya. Coba dia menggerakkan kertasnya, kemudian si Asna menulisnya ya. Hasilnya apa ketika kertasnya digeser? Digesernya ke kiri dan ke kanan. Sudah digeser satu, yang agak jauh, Nah, coba. Nah, terus sudah, kembalikan lagi kertasnya. Kemudian dilihat lagi. Sudah. Diluruskan, sudah. Nah, terus kemudian kertas yang kedua digeser juga. Terus, nah, coba lihat. Terlihat? Ya, kayak kembalikan lagi. Nah, kemudian yang terakhir, kertas yang terakhir, coba digeser. Kamu lihat. Masih? Terlihat? Kayak kembalikan. Oke. Sekarang teman-temannya menulis ya. Hasil tadi setelah digeser itu apa? Bagaimana ya? Setelah kertas pertama digeser bagaimana? Kedua bagaimana? Ketiga bagaimana? Kemudian sekarang kelompoknya Asmi. Sini Mi. Yo, teman-temannya ikut di belakang. Nah, dibuat lurus dulu. Sudah? Sudah? Kertas yang pertama coba geser. Sudah? Kembalikan. Nah, kemudian kertas yang kedua digeser. Yang kedua digeser. Nah, sudah? Kemudian yang ketiga. Geser ke kanan boleh. Sudah? Nah, oke, kembalikan. Nah, nanti dibahas sama teman-temannya ya, apa hasilnya ya. Kemudian kelompok ketiga, Citra bersama kelompoknya Resmi, Resti ya, Etir. Pelan-pelan kertasnya jatuh. Sudah, dilihat dulu, diluruskan dulu lubangnya. Mana yang belum lurus? Dibantu tuh, Leo, dibantu kertasnya dipegang sebelah sana. Biar tidak rubuh, dipegang kertasnya. Dipegang tangan dua, satu lagi. Nah, dibuat lurus dulu. Sudah lurus? Nah, sekarang kertas yang pertama coba digeser ke kiri. Coba lihat. Sudah? Kembalikan lagi. Kemudian kertas yang kedua geser. Lihat. Sudah? Kembalikan lagi. Kemudian kertas yang ketiga. Lihat. Sudah? Kembalikan lagi. Sudah? Nah, sekarang ditulis ya bersama teman kelompoknya. Kemudian yang terakhir, kelompoknya Agung, Gong, Resmi, sama Salsa ya. Ayo. Sudah? Digeser. Gung, dipegang Gung, kertasnya Gung, mau kerupuk Gung. Sudah? Lurus? Kembalikan. Lanjut ke kertas yang kedua. Sudah? Oke, kembalikan. Lanjut ke kertas yang ketiga. Sudah? Nah, silakan kembali ke tempat. Ditulis dulu ya, apa yang tadi ditemukan ya. Kemudian, Pak Guru akan lanjutkan dengan membagikan LKPD. Nanti apa yang kalian lihat di sini,
Ya, dituliskan di sini. Silakan di situ nanti kalian mengisi, ada 2 LKPD, bahasa Indonesia dan IPA. Bahasa Indonesia tadi tentang teks non fiksi. Kemudian IPA-nya tentang percobaan sifat cahaya. Nah, tadi kalian sudah melakukan percobaan dengan lilin ya. Kemudian selanjutnya untuk mengisi LKPD itu, kalian harus melakukan 4 percobaan. Itu tadi yang pertama. Yang kedua, silakan Pak Guru akan memasukkan pensil ke dalam gelas yang berisi air bening. Terlihat? Nah, sekarang semuanya mengamati. Nanti ditulis di LK. Ayo, mengamati coba. Apa yang terjadi ketika Pak Guru memasukkan pensil ke dalam gelas yang berisi air? Coba bisa ke sana anggotanya. Ayo. Sudah, Asmi? Terlihat? Nugi, terlihat Nuk? Salsa terlihat? Citra, bisa dilihat apa hasilnya ketika Pak Guru memasukkan pensil ini ke dalam gelas yang berisi air. Ya, itu nanti untuk sifat yang kedua. Uji coba kedua ini kan, tadi lilin. Kemudian masing-masing satu kelompok maju ke depan mencoba melakukan uji coba yang ketiga, sifat cahaya yang ketiga. Asmi, Resti, Citra sama Salsa. Ya. Silakan diarahkan terus. Pegang arah sini. Cari kemana sinarnya? Ke atas. Cari lagi kemana? Ke tembok ya. Oke. Ini cermin ya. Apa yang terjadi ketika cermin ini diberi sinar datang dari center? Semuanya lihat? Ya, masing-masing kelompok. Ini untuk menyelesaikan soal uji coba pembuktian sifat cahaya yang ketiga. Ya, ketika cermin disorot dengan senter, apa yang akan terjadi? Lanjut. Ya, terima kasih. Pak Guru akan menyorot ke dalam kaca. Pak Guru akan menyorot ke dalam kaca. Kalian perhatikan untuk mengerjakan LK yang ke-4. Soal yang keempat ya. Ini ada sebuah lemari, kebetulan ada kaca. Perhatikan baik-baik semuanya. Pak Guru akan menyorot. Terlihat? Ya, ini kaca ya, bukan cermin ya. Jadi kalau kaca itu transparan. Ya, terlihat? Oke, silakan disusun, dikerjakan LK-nya, IPA-nya dan bahasa Indonesianya tentang non-fiksi. Waktunya 15 menit. Selama kalian mengerjakan LK bersama kelompok, Pak Guru akan melakukan penilaian. Jadi, usahakan kalian berinteraksi dengan
teman satu kelompok yang aktif ya. Ini kan teks non fiksi, ini di belakang ya, ini kan 1, ini 2 ya. Nah ini nanti yang akan ini kan uji cobanya tadi yang akan dikerjakan yang IPA ya. Nah ini yang nanti ini ya, yang dibaca ya nanti ya ketika aja ya. Nah, ini kesimpulannya tadi yang IPA ya. Oke, silahkan dikerjakan. Ini ada teks bacaan, silakan nanti kalian cari ininya ya. Ada 1, 2, 3 ya, mencari. Nah ini yang tadi diuji cobakan ya, tentang cahaya. Dan ininya ya. Nah nanti ini yang akan dibacakan. Ini yang tadi cahaya. Silakan dikerjakan ya. Ini teksnya, silakan dikerjakan. Ini ada sebuah teks tentang Ki Hajar Dewantara dan Raja Purnawarman Panji Segala Raja. Silakan ini dikerjakan ya, 1, 2, 3. Kemudian ini yang IPA-nya tadi setelah kalian melakukan percobaan ya, 4 kali percobaan untuk mencari tahu sifat cahaya. Nah, ini nanti yang dibaca. Sudah ada ya? Ya, ini ya. Silakan dikerjakan. Nah, ini ya. Ya, silakan dikerjakan. Waktunya tadi 15 menit. Selama kalian mengerjakan, Pak Guru akan memberikan penilaian tentang keaktifan masing-masing serta di dalam kelompok. Makanya yang tidak aktif nanti nilainya juga kecil. Silakan didiskusikan hasil tadi. Kalian melakukan uji coba dan membaca teks bacaan di situ ya.
7 menit lagi ya. Pak Guru ingatkan lagi ya, tadi kalian sudah melakukan berapa percobaan? 4 ya, berarti jawabannya ada 4, silakan. Dua menit lagi. Sudah? Sudah semuanya ya? Baik, setelah kalian mengerjakan, Pak Guru akan meminta perwakilan dari kelompok masing-masing satu anak untuk membacakan hasil pekerjaannya di depan. Silakan dimulai dari kelompoknya Mbak Resti. Siapa yang mau maju? Baik, silakan. Citra akan membacakan nomor berapa?
Baik, Citra akan membacakan hasil LKPD 2 ya. Nomor 1, silakan. Tuliskan perjuangan yang dilakukan oleh Raja Purnawarman. Perjuangan yang dilakukan oleh Raja Purnawarman adalah dia membuat saluran air yang dihubungkan dari Sungai Citarum, Jawa Barat. Beliau selalu berjuang untuk rakyatnya. Raja Purnawarman juga berani memimpin angkatan laut kerajaan Tarumanegara untuk memerangi bajak laut. Sudah? Bagaimana menurut teman-teman yang lain? Betul? Baik, terima kasih. Tepuk tangan buat Citra. Kemudian kelompok yang kedua, silahkan. Siapa yang mau maju? Mas Azmi, silakan. Membacakan yang nomor 2 ya. Tuliskan sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh Raja Purnawarman. Sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh Raja Purnawarman adalah berani dan pantang menyerah, memberantas kejahatan untuk keamanan dan kesejahteraan bangsa. Bagaimana menurut teman-teman? Betul? Baik, terima kasih. Beri tepuk tangan. Sekarang kelompok yang ke-3 dari Mbak Diah akan membacakan hasil setelah melakukan uji coba sifat-sifat cahaya. Berdasarkan hasil pengamatan bahwa sifat-sifat cahaya diantaranya yaitu 1. Cahaya dapat merambat ke 2. Cahaya menembus benda bening. 3. Cahaya dapat Dibiaskan. 4. Cahaya dapat dipantulkan. Menurut teman-teman bagaimana? Betul? Baik, terima kasih. Tepuk tangan buat Mbak Tia. Silakan LK-nya dikumpulkan ke Pak Guru. Semuanya Pak Guru tarik ya. Silakan. Yang lain? Baik anak-anak, setelah kalian tadi melakukan diskusi bersama kelompoknya, menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di LK, kemudian sudah melakukan uji coba, ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Baik, kalau begitu Pak Guru yang tanya ya. Berdasarkan tadi hasil uji coba sifat-sifat cahaya, berarti cahaya mempunyai 4 sifat. Yang pertama apa? Cahaya dapat merambat lurus. Tadi uji cobanya dengan kertas yang berlubang. Kemudian yang kedua, cahaya yang menggunakan gelas, cahaya dapat dibiaskan atau dibengkokkan. Kemudian yang ketiga, dengan menggunakan cermin dan senter, berarti cahaya dapat dipantulkan. Kemudian yang keempat, Pak Guru tadi menyoroti kaca dari lemari, berarti cahaya dapat menembus benda bening atau benda transparan. Tadi kebetulan yang ada di sini adalah kaca lemari. Baik, untuk menambah kemampuan kalian, pemahaman kalian tentang materi yang sudah disampaikan, Pak Guru akan menguji kalian dengan memberikan soal evaluasi. Nanti kalian akan mengerjakan satu-satu, jadi bukan kelompok ya. Baik, Pak Guru akan membagikan soalnya.
Silahkan nanti untuk dikerjakan. Silahkan dikerjakan ya. Silahkan dikerjakan. Sudah terima semua soalnya? Sudah. Ada yang belum? Sudah terima semua ya? Silahkan dikerjakan. Waktunya 15 menit. Masing-masing soal 5. Jangan lupa diberi nama. Dikerjakan sendiri-sendiri ya. Dibaca dengan cermat setiap soalnya. Soalnya Pak Guru susun berdasarkan apa yang sudah kita pelajari tadi ya, tentang teks non fiksi dan sifat-sifat cahaya. Dikerjakan ya. Udah 8 menit lagi. Ada yang dianggap sulit? Tidak ya, karena tadi sudah mengikuti semua. Nomor berapa, Asmi? 4. Nomor berapa Rasti? 5. Yang IPA apa bahasa Indonesia?
Kerjakan ya, Tir. Hati-hati bacanya, Tir. Lima menit lagi. Tiga menit lagi. Satu menit lagi. Sudah selesai, Nugi? Sudah? Yang lain sudah? Sudah. Baik, silakan dikumpulkan. Sudah semua? Oke. Sudah semua dikumpulkan? Sudah. Baik. Pak Guru akan melakukan penarikan kesimpulan ya. Untuk pembelajaran hari ini, kita sudah selesai semua. Tadi kalian sudah belajar tentang teks non-fiksi. Yang dimaksud dengan teks non-fiksi itu apa? Apa? Teks non-fiksi adalah sebuah karangan atau teks yang jadi yang namanya teks non-fiksi adalah sebuah karangan atau teks yang dibuat berdasarkan fakta. Fakta siapa? Fakta itu bukti nyata, ya, benar-benar terjadi atau benar-benar nyata. Kemudian tadi kalian sudah belajar tentang apa? Sifat-sifat cahaya. Ada berapa sifat-sifat cahaya tadi? Apa saja? Cahaya dapat melambat lurus. Kemudian yang kedua, Cahaya dapat menembus benda bening. kemudian yang ketiga, Cahaya dapat dipantulkan. yang keempat, Cahaya dapat dihiaskan. dapat dihiaskan. Nah, untuk tadi hasil LKPD, kalian mengerjakan LKPD. Bagi yang nilainya masih rendah, nanti mengikuti remedi setelah pembelajaran
selesai. Kemudian yang sudah bagus nilainya, Pak Guru akan memberikan pengayaan, ya. Jadi disiapkan, dimulai dari sekarang disiapkan ya. Kemudian untuk di rumah nanti Pak Guru akan memberikan link tugas yang bisa dikerjakan di rumah lewat WA grup, ya. Nanti ada 2 tugas. Kalian bisa buka melalui handphone kalian, ya. Bisa dikerjakan setelah nanti pulang sekolah. Kemudian untuk materi selanjutnya silakan dipersiapkan, nanti dibuka dulu di rumah, dibaca dulu untuk pertemuan besok, ya. Kemudian untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, kita akan bernyanyi bersama. Solid Kids. Silakan nyanyi sama-sama. Solid Kids. Baik anak-anak, untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran pada hari ini, silakan kita berdoa bersama dipimpin oleh Mas Azmi. Duduk siap. Teman-teman, sebelum pembelajaran hari ini kita akhiri, mari kita berdoa bersama. Berdoa mulai.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang Pak Guru.